Udah nih. Ini fotonya nih. Penasaran ya, makanya join eksklusif kita. Eksklusif. Next topik apa tuh? Guys, bikin gue tuh semangat kalau misalkan punya temen yang rajin. Lu ngerjain ini, kan gue jadi terpaksa. Biar gue nggak gitu anjing. Biar dianya males. Nggak gitu anjing. Biar tak. Nanti aku beliin buket bunga, aku tempel di mobil aku, kamu berdua sama istri kamu. Nanti konten lagi buat konten nih. Konten. dulu ya. Apakah Rangga? Goblok. Apakah Rangga? Tahap pertamanya dulu, nggak apa-apa lu awal-awal tuh kalau misalnya mau belajar ngomong dulu aja baru mikir. Itu buat ngelatih skill komunikasi lo gitu. Buat ngelatih kayak biar nggak malu lah kalau mau ngomong. Jadi kalau mau ngomong aja. Kalau misalkan Di sini kita buka-bukaan aja ya. Ini cuma ada di podcast ini. Aku Coba nggak. kita buka dulu. Nih BTW aku nggak pernah ngomong di podcast lain ya, cuma di sini. eksklusif guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini akhirnya kita akan melanjutkan hal yang sebelumnya sempat tertunda, yaitu ngepot atau ngops podcast part berapa, Vale? Part 2. FYI, fun fact semuanya lah. Kita bikin ngepot part 2 ini di saat kita bikin konten colong episode ke Garut tuh berapa ya? 8. episode ke-8. Berarti sekarang part ke-9. Sekarang 10. Oh, sekarang part ke-10 teman-teman. Jadi setelah nonton ngepot, jangan lupa nonton Colong. nantikan keseruan kita lainnya. Oke, mungkin terlalu deket Mas. Enggak, bukan. Mungkin untuk topik Ini bahaya podcast kali kecil anjing. Mungkin untuk topik podcast kali ini apa Vale tadi? Aduh, bukan gua. Mungkin topiknya bisa topik roman. Raman. Topik ditentukan oleh Opik. Oke. Curhat dulu. Hal apa yang akan kita bahas kali ini? Makan guys. Iya, aman. Nih, karena kita di semester akhir nih. Apa sih yang lu ngerasain perbedaan dari kayak kan sekarang kita lagi di semester akhir ya. Jadi kayak gue mau nanya nih ke kalian masing-masing gitu yang ada di mobil ini, gimana sih perbedaan kalian? Apa yang harus kayak di semester 1 tuh yang harus kayak gue semenjak di semester ini gue harus nyesal nih gue di semester 1 nggak gini-gini gitu. Paham gak sih? Iya, penyesalan yang gak lu lakuin di semester dulu gitu, di semester awal. Boleh dong dari Rangga. Yeah. Pertanyaannya apa tadi? Penyesalan lu di semester sebelumnya gitu. Penyesalan aku di semester sebelumnya ya, sampai sekarang semester 6. Belakang masih sampai tuh. Lebih kayak Apa? semester awal kenapa gue nggak ngelakuin ini biar di semester ini gue nggak nyesal gitu. Kalau dari gua pribadi, semester 1 itu gua nggak belajar guys. Jadi seharusnya IPK gua sekarang melonjak tinggi nih, tapi gara-gara ada semester 1 yang jelek, Ini ada si Om juga. jadi ya udah, penyesalannya ya itu. Kenapa bisa jelek? Anjing. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah. Kenapa bisa jelek? Penyesalannya, kenapa bisa jelek ya itu karena malas belajar. Kenapa Kayak- males? Karena baru jadi mahasiswa, Jon. Jadi baru ini ya. Bebas. Baru terjun. Pertama kali ngasain bebas. Gak usah ikut campur. Ya, Ini ditanya si dia, Rangga. ditanya dia. Ya, ikut campur nih yang belakang belum Burung. saatnya. Burung baru keluar dari sarang, guys. Jadi kayak terlalu bebas, belum ada batasan, belum tahu mau ngapain, jadinya ya udah malas belajar, tiba-tiba nilai anjlok. Berapa itu? IPS? Sibal. IPS lu yang di semester satu. Nanti di pip. Tapi pakai subtitle. IPK gua. Nah, itu 2,1. Naiklah 2,9. Ya itulah penyesalan gua itu nggak memaksimalkan nilai semester awal-awal. Padahal itu menurut gua nilai semester awal tuh sangat krusial guys, karena masih dasar-dasar semua dan masih gampang dibandingkan semester-semester selanjutnya. Next, Siapa? Gua. Juna. Oke, tes. Akademik kan. Iya, Enggak harus, bebas mau pasangan mau apa boleh deh.
penyesalan gue dari semester 1 jujur Siap-siap, Ra. jujur apa ya? Sebenarnya tuh bukan lebih ke males belajarnya sih, sebenarnya lebih ke kan belum punya temennya, jadi emang jujur kayak tugas tuh masih kerjain sendiri lah, apa sendiri, jadi kayak belum ada bantuan gitu loh. Nah sekarang kan alhamdulillahnya banyak lah bantuan gitu dari sana sini, anjay. Gua tuh ada AI. Gue yang ngebantuin. Terus juga apa ya? Ya itu sih paling kalau gue dari lebih ke belum punya temen aja gitu loh. Nggak bonding dari semester 1 kayak gitu. Kayak boleh next siapa? Opik. Gue ya. Iya. Ah, kalau gua. Masuk dong. Oke. Maju. Ini muitnya gimana? Oh, ini ada kan gue berarti kalau gua ya sebenarnya penyesalannya nggak gimana ya, sama kayak yang lain juga seputar pertemanan gitu, karena pertemanan tuh di kuliah tuh sebenarnya ngaruh ya guys. Di luar dari lo tujuan berkuliah tuh kayak gimana, tapi ya namanya pertemanan itu ya balik lagi ke orang kan. Jadi semester awal itu gua nyari temen itu yang bisa diajak main aja gitu, jadi ke bawah terus, jadi buat tugas-tugas tuh jadi juga kayak main-main gitu. Balik lagi juga jatuhnya ngaruhnya ke nilai gitu. Penyesalannya sebenarnya itu kayak nggak nyari kelompok yang proper aja gitu di awal-awal ya. Cuman makin kesini ya makin ketemu yang baik, yang mana gitu, yang mau belajar bareng. Udah sih kayaknya itu sih. Lainnya kayak masalah begadang, jadi kelas males-malesan. Kelas pagi gitu. Jadi ya udahlah. Next ke siapa nih? Next ke Rara dulu deh. Halo semuanya. Di so imut. Oke. Perkenalan dulu kan baru pertama kali. Oke. baru anjing ngeceret. Gue nggak baru, cuma gue jarang ikut. Nah ini penyesalan gue di kuliahan dari awal itu mempunyai hubungan relationship. Kenapa tuh? Karena kayak gue ngerasa kayak lebih baik kuliah itu fokus kuliah anjir. Fokus kuliah, nggak perlu punya cowok ataupun pacar-pacaran gitu. Karena kayak sekali kita ada masalah tuh ke bawah semuanya, kepikiran semuanya. Jadi kayak saran gue sih kalau misalnya lu baru mau kuliah, mending udah fokus aja ke kuliah lu, terus juga ya udah main sana sini anjay. Itu sih sama ini sih nggak ningkatin IPS dari semester awal. Soalnya kan semester awal tuh semester dasar-dasar gitu sih. Iya, seharusnya dari situ kita udah bisa naikin. Jadi yang pas di semester atas yang matkulnya emang susah tuh jadi nggak kaget ya, bisa ke push gitu. Next ke Valerina Sherin. Ini sialan ini jujur. Kenapa aku ngomong Rangga, aku ini ya kamu ya. Oh iya, maaf. Nanti Ya, aku lanjut. beliin buket bunga, aku Lanjut. tempel di mobil aku, kamu berdua Lanjut. sama istri kamu. Konten lagi buat konten nih. Konten. Kuliah apakah Rangga? Goblok. Kalau Rangga Konten, benar konten. memiliki hubungan. Oke, lanjut ya guys. Gua itu tuh anjing thumbnail. Ya, ikut. Oh iya ya. Apakah Bian sudah adil? Aduh. Gak adil. Tuh, Lanjut. dari bininya langsung. Oke, lanjut. Kalau gue penyesalan gue ya hampir sama kayak Opik, yaitu salah milih kelompok. Kita nggak sekelompok ya. Lu nyesal kelompok sama gua. Jujur nyesel. Ya bercanda. Tapi untungnya kayak nggak begitu pengaruh lah ke nilai, karena gue dan kawan gue yang lain masih bisa nge-push walaupun yang lainnya begitu. Udah sih penyesalan gue itu aja. Gak ada yang perlu disesali sebenarnya guys. Anjay, kan udah berlalu. Udah ya, itu aja. Lu gak nyesal. Lu sekarang Next. Bian. Masuk frame. Oke, pertama-tama kalau masalah akademik, Masuk frame ini radio jadi. iya ya, kalau masalah akademik, kalau gue sih kurang ini aja ya, dalamin ngoding tuh kan. Kan kita banyak banget ngoding sama project itu kan penting banget tuh. Emang lu ini? Udah di rumah aja. kalau Iya, gitu. bangsat. Dulu, di rumah aja. Soal pertemanan sih, si bangsat ini emang. awal-awal dia siapa? Iya.
agak nyesel aja sih milih itu. Temen yang itu tuh satu tuh. Yang mana? Ya, ada lah pokoknya yang tahu-tahu aja ya teteh aja. Di sini kita buka-bukaan aja ya. Gila Ini cuma ada di podcast ini. Aku nggak. Kita buka dulu. Nih BTW aku nggak pernah ngomong di podcast lain ya, cuma di sini. Eksklusif guys. Tapi kalau Cuma di podcast ini, gua nggak pernah bongkar ini di podcast. nontonnya sebagai member biasa, kalian bakal disensor videonya. Kalau misalkan mau yang buka-bukaan, dikasih tunjuk orangnya, videonya, Iya, buktinya. boleh. Kalian bisa join membership di link yang di bawah ya guys. Cuma dengan 10.000 kalian bisa mengetahui tipe-tipe Thumbnailnya rahasia kejahatan Juna. dunia perkuliahannya teman-temannya guys. Ternyata rahasia Membership di bawah. Juna. Ya coba-coba siapa sepil itu Iya, coba. temen yang salahnya yang siapa? Ini siapa depannya? Taufik anjing. Ya emang tuh, aduh. Maaf ya Pik, aduh. Sensor ya, nanti kita sensor. Iya. Tung. Yang ini nih guys tuh, yang ini nih guys tuh. Udah nih. Ini fotonya nih. Penasaran ya, makanya join eksklusif kita. Eksklusif. Eksklusif. Next topik apa tuh? Next topik. Topik Roman. Next. Adil depan kita apa belakang? Apa ya? Enggak tahu anjir. Kan setiap orang pernah kerja kelompok ya? Kerja kelompok, ketua kelompok nggak sih sini? Monitor ketua. Jadi Jadi sebenarnya fun fact ya guys, kalau di dunia perkuliahan tuh jarang ada ketua kelompok sih sebenarnya, kayak Benar, nyala kan? tapi yang selalu jadi ketua kelompok kita Opet. ya ada tuh namanya Sebenarnya bukan ketua Raihan. kelompok ya, dia kayak ngelit Dipercayai. Sebenarnya kalau buat kayak di kuliah di SMA gitu kan ada tuh kayak ketua kelompok. Nah di perkuliahan ini nggak tahu sih kalau di kita semua gitu. Maksudnya yang di mobil ini nggak dapet tuh culture perkuliahan ada ketua kelompok. Jadi kayak dipercaya aja yang bisa ngelit, yang bisa ngebimbing, yang bisa ngatur waktu, ngatur orang gitu. Fun Adanya fact ketua aja. kelas. Adanya ketua kelas. Nah ketua kelasnya mana? KM. Kita tuh enggak banget. Nih gue bisikin aja guys. Nggak kerja. Gua Penyesalan Ya, kerja selama ini wakil. adalah milih Rara sebagai itu. Cerewet. Salah. Gua juga dari awal nggak mau jadi KM. Cuma gua menang di voting, masih ada votingnya ya guys. Cuma Dia tuh udah salah tempel duluan sebelum ini. iya 20.000 seorang gue tempelin palanya. Jadi next topik kita adalah topik Kurohman. Aduh gue lagi. Apa ya kira-kira apa ya yang pengen diceritain ya Apa ya? Coba gitu. di dunia perkuliahan? yang paling gak lu suka. Tiba-tiba dosen. Sifat Waduh, ini sensitif ya. Gua mau ngebahas deh. Menurut kalian pembagian dosen tuh pengaruh nggak sih sama nilai? Pembagian dosen maksudnya gimana? Ibarat kayak kita dosen ini di kelas ini, tapi dosen lain di kelas itu. Jujur, ngaruh banget. Ngaruh banget. Gua Dosennya. ya, gua beneran kerasa banget anjir sama anak kelas lain tuh yang dapat dosennya tuh selalu enak. Siapa tuh dosennya tuh? Nggak usah sebut, tapi emang rata-rata begitu. Nah, menurut kalian pengaruh nggak sih dengan dosen sama nilai gitu? Boleh siapa Tapi dulu? emang apa ya dibilang kayak gitu juga kayak kadang tuh rumput tetangga kan lebih indah ya. Benar. Kita tuh nggak masuk kelasnya karena kita nggak tahu. Hey, tapi kan ini apa? Maksudnya dulu kita ngerasa pas kita iniin, Awal-awal. iya kayak ih gini-gini kayak harus ngoding segala. Ternyata ketika- lebih enak. Hey. Enggak gini guys. FYI kita kuliah di Wakanda University teman-teman. Saya nggak ikut ya bu. Saya nggak ikut. Tolong disensor. Bukan saya bu ya. Nanti gue bantu edit ya. Kalau dia biasanya nggak diedit nih. Iya, anjir. Jadi Nanti gue edit, nanti gue bip. Nggak ada gue tonton, nggak ada yang di bip sama dia. Sembarangan ada anjing, cuma yang podcast sebenarnya ada yang nggak di-bip. ya Salah satunya. sebenarnya nilai itu tergantung dosen guys Dan tergantung kita juga. dan tergantung kelompok. Geter Oke. ya. Podcast geter ya. Maaf ya geter-geter, emang jalan lagi geter-geter ya. Shaky ya. Ini menurut kalian
selain ngikutin ini UKM Kok udah selesai dapat pembahasannya? masih mau lanjut bahasan itu agak sensitif Coba nih. lanjut deh, lanjut. Next topic aja. Yaudah, next topic. Rohma. Yuna ngomongnya ya. Iya, jadi kita ini mau nanya deh. Penyesalan apa kalian dari awal kan udah pada ngumpulin TAK nggak sih? Ada Kasih tahu dulu TAK. Oke, TAK itu takut. Astagfirullah. Aduh guys, aduh. Di tangan Miring. doang. Oh, nabrak dia. Iya. Gelasnya. Waduh, innalillahi. Oke, lanjut ya. Jadi kita di tempat kita kuliah ini ada namanya TAK. Apa itu TAK? Transkrip Aktivitas mahasiswa. Itulah intinya. Transkrip aktivitas. Yang disebut. Jadi apa sih penyesalan kalian kenapa kayak ini TAK kan wajib 60 ya? Apa penyesalan kalian dari awal tuh kayak ih kok gua nggak ikut ini gitu? Ada penyesalan tersendiri nggak atau gimana atau kalian ih gue nyesel ikut ini ternyata TAK-nya nggak sebanding dengan kerjanya gitu. Gua dulu deh. Boleh. Di mute dong. Tekan Wali, biar nggak bocor. Bentar. Nah, udah. Sip. Oke, mungkin kalau dari gua sih sebenarnya nyesel tuh ikut ini apa? Itu TAK-nya cuma 3. Terus itu lu harus datang jam 2 subuh. Jam 2 subuh lu kerja sampai siang anjing. Mana sebelumnya tuh Gladi dari jam 5 apa dari jam 4 sore. Dia baru kelar jam setengah 12. Nah, itu tuh lu lanjut lagi jam 2 tuh. Kebayang tuh secapek apa anjing, itu nyesel banget. Dan itu lagi Big masa no. perkuliahan. Iya, itu lagi. Worth it deh. Hah? Sama yang paling worth it. Apa? Jujur paling worth it tuh Oce. Jujur Oce seru kata gua ya. Itu seru jalanin Evan, tapi Apa sih Mas Gina? Oce itu adalah organizing komite itu. Panitia pengkaderan. Ya panitia pengkaderan. Tapi emang agak terikat peraturan gitu. Cuma kayak kalau lu kenal sama orang-orangnya sih asik-asik aja kayak gitu. Mungkin dari aku itu. Dari yang organisasi Ini Rangga dulu. Kalau dari aku penyesalannya dari awal nggak pernah kan, jadi TAK di kita itu nggak tahu ya di kalian tuh seperti apa, tapi di kita itu ada TAK wajib sama ada TAK pilihan. Nah TAK wajib itu entah kalian ikut organisasi atau kalian ikut lomba-lomba dan lain-lain gitu. Kalau misalkan TAK pilihan itu di luar kegiatan kampus gitu loh. Contoh kayak ikut seminar, ikut bootcamp dan lain-lainnya gitu. Penyesalan gua kan maksimal minimal 60 TAK kan sampai nanti lulus. Sedangkan syarat kelulusan. Sedangkan gua udah semester 6 nih. Kayak TAK-nya tuh masih sedikit lah hitungannya. Masih lumayan jauh dari syarat kelulusan itu yaitu 60. Jadi penyesalan gua kayak kenapa sih gue dari semester awal tuh kayak nggak fokus buat ngumpulin TAK dulu gitu. Gue tuh selalu mikir kayak next semester aja ntar aja. Dan lama-lama tuh nggak kerasa udah semester 6 guys. Dan ternyata semester 6 itu lumayan berat ya, sangat amat berat. TAK-nya berubah. Terus TAK-nya juga berubah, ada kebijakan TAK yang berubah. Jadi fokusnya kayak kebagi aja gitu. Fokus magang, fokus kuliah, fokus nyari TAK gitu. Nextnya bisa siapa yang mau? Oh mau nambahin dikit. Buat maba-maba mungkinnya yang 26 sekarang. Kalau nonton video ini, nontonlah. Nonton. Nah, teman-teman itu kalau misalnya join sama UKM, nah kalian tuh kan saya kayak submit Google Form gitu-gitu tuh, itu tuh cuma masuk grup doang. Kalian tuh belum resmi masuk ke UKM-nya. Nah, kalau misalnya kalian tipe yang gak aktif cari informasi itu tuh kalian sia-sia kayak ngisi Google Form. Ya malah jatuhnya ketipu karena itu cuma masuk grup besarnya ibaratnya. Itu tuh nggak dapat hasil apa-apa. Nah jadi nanti tuh kalau misalnya udah masuk tuh mereka pasti infoin tuh ada pendaftaran lagi. Nah seleksi yang benernya tuh di situ guys. Jadi kayak bukan sekedar masuk grupnya. Anggota penuh lah jadi apa? Benar. Lanjut. Next siapa mau? Pale dulu deh yang lagi megang mic. Oh, gua. Kalau gua sih nggak ada penyesalan yang gimana ya. Cuma gua kesel aja karena waktu itu gua tuh ikut sertifikasi
junior operator komputer. Itulah pokoknya gue lupa. Dan itu dari BNSP. Terus pas gue apply ke TAK itu cuma dapat 2 anjir, kayak menurut gue nggak worth it karena apa ya, itu kan kalau gue kan dibayarin ya dari Bank Indonesia. Nah, sedangkan kalau gue bayar pribadi tuh di atas 1 juta. Dan THK-nya cuma 2 anjir. Terus itu kan masuk ke apa ya, pelatihan apa sih itu, hard skill ya itu ya jatuhnya ya. Nah ya itu kan masuk ke pelatihan hard skill gitu kan. Itu nggak worth it aja menurut gue 2 anjir. Ujung-ujungnya tipe apa tuh? Wajib apa enggak? Nggak tahu ya gue. Nah itu aja sih overall. Kalau misalnya yang TAK lomba itu wajib gak sih? Oh, itu masuk ke Tahu ya. Sekarang itu dia masuk satu kategori akademik. Ya udah. Ya pokoknya kayaknya sampai kapanpun gue nggak akan bisa menuhin TAK lomba itu. Oke, bye. Lomba. Next. Oke. Itu udah biru belum? Udah. Next. Hai guys. Jadi kalau gue sih penyesalannya tuh cuma ada satu sih, kayak gue ikut event, ada satu event Telkom. Kesebut namanya? Ya, event Telkom lah. Bukan Telkom sih, tapi kayak event suatu UKM. Gue itu ini apa, TAK-nya ditolak. Jadi gue udah ngajuin terus ditolak merah kan, jadi nggak masuk apa-apa. Padahal kerjanya tuh udah dari bulan Juni sampai acara itu di bulan September. Jadi itu kayak sakit hati aja nggak sih, kayak udah capek kerja ternyata nggak ada, TAK-nya ditolak gitu. Terus yang lainnya sih overall asik-asik aja sih. Cuma ada beberapa UKM yang emang terlalu banyak proker, jadi kayak prokernya kayak nggak terlalu penting, jadi banyak kan kalau setiap proker tuh pasti ada dananya lagi gitu-gitu. Jadi kita ya emang harus nyiapin banyak dana sih kalau mengikut begituan gitu. Next, ini orang yang nggak pernah ikut UKM. Masuk. Iya, jadi dulu gue sebenarnya pernah ikut ini ya, lomba-lomba gitu di luar, tapi kan pada nggak tahu gitu kan. Nah pas itu gue dapet sertip, tapi gue kumpulin nggak ini apa namanya, ditolak 3 kali tuh gue submit tanpa alasan yang menjelaskan. Terus akhir-akhir ini semester akhir ternyata TAK-nya berubah sifatnya. Dan itu agak kesel sih, suara kan udah kayak kita udah lumayan banyak lah anjing TAK kita kan. Terus sekarang diubah jadi per kategori, jadi kayak susah lagi. Itu kan menunya juga susah tuh ya. Aku lihat tuh. Udah sih itu doang gue keselnya. Gue mau nambahin. Yang paling worth it itu adalah PKKMB, panitia PKKMB. Karena lah emang langsung 10 anjir. PKKMB, tapi emang 3 bulan pekerjanya emang capek sih, tapi kan ditambah kita dapat makan, nggak perlu ngeluarin apa-apa gitu, cuma tenaga doang sama pikiran sih. Lanjut Opik. Sekarang masih 10 tetap. 10. Welcome back. Kalau dari gua nggak ada penyesalan ya, kayaknya mah ya udah, yang gue dapat ya karena kerja keras gua aja gitu. Gue merasa worth it aja dengan TAK yang gue dapat sekarang. Mungkin kalau penyesalan poin TAK tuh karena ya dari diri gue aja yang kurang mengeksplor yang bisa dieksplor aja. Jadi dapat apa yang bisa didapat aja gitu. Jadi kurang dieksplor aja. Jadi ya udah poinnya sesuai sama yang gue cari aja sebenarnya gitu. Penyesalan itu kurang bergerak aja mungkin. Aku mau tanya dong Kak, kalau kakak itu ikutnya apa sih kira-kira? Apa? Ikut kegiatannya apa? Oke, nanti aja. Nama kegiatan. Nanti aja. Oh. Nih, kita ada next topik. Gue juga punya topik. Topik Roman. Kan di perkuliahan ini ya guys ya. Udah punya ki. Ada. Menurut kalian nih, selama 6 semester ini, menurut kalian nih 1 2 3 4 5 6 orang yang di sini masuk organisasi di kampus itu penting atau enggak sih? Waduh. Oke, ayo. Coba dari siapa dulu? Gue pegang mic nih. Oke, dari Opik dulu deh. Penting atau tidak ya? Menurut gue ada penting ada tidaknya sih. Kalau pribadi gue, kan gue nggak ikut, tapi gue bisa menilai itu penting. Nggak ikut. Gue nggak ikut organisasi. Ikut dong katanya.
Komunitas. Emang itu Iya. mungkin ya udah berarti ikut gue berarti. Ya maksudnya kalau buat orang-orang yang nggak ikut organisasi jangan dilihat dari apa yang lo dapat itu negatif gitu, karena positif itu setiap orang beda-beda hasilnya gitu. Kayak lo bisa dapat mungkin dari nongkrong orang bisa bilang itu negatif, tapi di satu lain dari sisi orang itu positif. Kemudian banyak lah kayak gue merasain sendiri skill komunikasi, terus juga ketemu orang banyak itu segala macam dilatih dari organisasi itu. Jadi Allahu Akbar ya Allah. Jadi menurut gua penting kalau kalian emang udah tahu aja negatif dan positifnya. Jadi kalian udah siap aja sebenarnya itu. Yang bilang nggak penting mungkin ya itu belum bisa melihat positif atau negatifnya. Jadi kaget atau langsung dibilang kayak nggak cocok, nggak bagus gitu. Jadi belum bisa beradaptasi dengan baik aja sih. Kalau menurut gue itu jawabannya adalah penting menurut gua. Oke, lanjut. Lanjut siapa? Gua aja. Oke, kalau menurut gua penting karena relasi guys. Relasi bukan ini ya, bukan salah satu ini ya. Penting tahu, relasi itu penting. Kayak lu bakal kerasa pas udah di semester atas, kayak nyari magang gitu. Relasi itu penting gitu. Jadi kayak iya, relasi orang tua, relasi teman itu penting banget guys. Jadi kalian jangan pernah membatasin diri kalian ke orang lain. Oke? Next, lanjut. Valerina. Oke, boleh. Ini ada. Ini pencet dua kali. Oke, teman-teman, mungkin di sini aku akan apa sih tadi pertanyaannya? Oh, organisasi penting apa enggak? Oke. Jujur penting. Pentingnya apa ya, itu sekali lagi kayak kata orang kan relasi bisa didapat dari mana aja. Nah, salah satunya mungkin ya dengan organisasi lu itu tuh bisa dapat anjir. Terus apa? Sabar guys, ada iklan. Nice. Oke, nah kalau dari aku sih pentingnya adalah setidaknya tuh kalian tuh tahu teman seangkatan, punya kenalan gitu loh banyak. Nah kemarin juga aku kan ikut salah satu kepanitiaan. Nah itu tuh bener-bener relasinya tuh yang works banget ya. Apalagi kan kayak sebagai koor ya, misal contoh. Kalau enggak maksudnya kalau misalnya menjabat Refleks aja. kalau misalnya menjabat sebagai koor tuh kayak lu kan komunikasi sama divisi lain, lu sama anggota divisi lain juga kan. Maksudnya itu tuh lumayan kayak setidaknya tahu nih si ini orangnya gitu. Setidaknya tahu muka gitu, tahu nama. Mungkin dari aku gitu aja. Oke, dari gua ya. Kalau dari gua sendiri, gua yang menganggap gabung organisasi atau kepanitiaan itu penting. Selain dari yang disebutin tadi relasi, itu menurut gua jadi salah satu hal yang bisa membangun pola pikir lo. Mulai dari time management, terus cara lo berbicara sama orang, cara anjir lah. Terus cara lu memandang sesuatu dari perspektif lain gitu kan. Anjir lah. Ya pokoknya gitu menurut gue. Karena gue tuh suka apa ya, anjir. Enggak ya, kalau gue tuh suka nanya pendapat orang lain gitu. Kayak misalnya dari A tuh perspektifnya gimana, dari B kayak gimana. Jadi gue, menurut gue perspektif orang lain tuh bikin cara memandang gue lebih luas juga gitu. Yoi. Terus juga relasi bener banget itu apa namanya, penting banget. Karena kemarin juga gue nanya-nanya tentang magang di sini worth it gak, magang di sini worth it gak, itu juga dari teman-teman gue yang di organisasi gitu. Ya menurut gue gitu aja, penting. Ya udah. Buat di CV bagus guys. Karena kalau lu nggak punya pengalaman tuh CV lu bakal kosong. Sama ini. Jujur emang CV jadi penuh sih. Maksudnya kayak setidaknya tuh lu kelihatan kalau itu tuh kalau lu tuh berkegiatan. Apalagi kalau yang impactnya tuh emang gede gitu. Wah itu jadi bagus di CV lu. Oke, dari gue gitu aja. Lanjut Bian. Geser. Dia nggak ikut apa-apa guys. Genesis keluar. Nah, Dia nih salah satu yang nggak ikut organisasi di kampus. Ayo boleh. Menurut gua penting dan nggak penting sih, tergantung pro dan kontra.
Masalah pentingnya menurut gue bukan relasinya, tapi cara kita belajar untuk membangun relasinya itu yang penting. Kemudian bacot mulu nih. Terus buat CV justru bagus. Kayak lu banyak aktivitas. Cuman kalau misalkan tergantung jurusan juga sih. Soalnya kan kita ngoding ya. Menurut gue itu kurang ngaruh. Justru yang lebih mengaruh itu buat di CV nih, project. Karena kan ada bukti bahwa lu pernah kerja sendiri beneran. Ngebuat sebuah program. Tapi kalau misalkan jurusan yang nggak ngoding, justru itu jauh lebih penting. Jujur, contohnya tuh kayak komunikasi. Jurusan komunikasi kayak kakak gue tuh penting banget buat bangun relasi sama masuk organisasi, itu penting banget. Sama apa sih? Sama ini skill administrasi. Oh bukan administrasi, birokrasi. Tuh oke, bagus. Jadi intinya apa? Pro dan kontra. Kontranya yaitu gara-gara jurusan kita tuh ngoding, gue lebih kurang ke masuk organisasi. Gue lebih prioritaskan project. Dan penyesalan gue kan semester kemarin nggak ngebanyakin project, jadi itu salah satunya. Nih lanjut ke Rangga. Oke, apakah masuk organisasi itu penting atau enggak? Jawabannya tergantung. Bisa jadi penting, bisa jadi enggak. Kan dari teman-teman yang di sini dari tadi itu alasannya kayak bangun relasi, komunikasi, pola pikir, dan mungkin menurut penonton kita yang enggak seberapa ini pasti ada pemikiran yang alah, gue nggak join organisasi juga bisa kok belajar hal-hal kayak gitu. Bisa bangun relasi, bisa bangun pola pikir, bisa kok dengan cara-cara yang lainnya tanpa masuk organisasi. Nah disitulah guys, bisa jadi penting, bisa jadi nggak penting. Nggak penting, bisa jadi nggak penting kalau misalkan lu itu memang udah tahu caranya, lu udah tahu plan lu ke depannya lah, cara ngebangun relasinya kayak gimana, cara ngebangun time managementnya gimana, cara ngebangun pola pikirnya kayak gimana, tanpa harus join organisasi itu udah enggak udah terpenuhi, kayak lu udah tahu cara dapat semua aspek ini tuh kayak gimana, itu organisasi bisa jadi organisasi itu bisa jadi nggak penting buat lu. Iya, yang belakang ketarik. Oh, kami pun tertarik anjay. Tadi Nanti diikat aja. Nanti dikat ya. Berisik. Intinya itu guys, nggak penting kalau misalnya kalian udah tahu cara dapetin semua hal itu tanpa join organisasi. Kan gue termasuk orang yang join organisasi, dan menurut gue itu penting. Karena apa? Karena satu, gue tuh males buat grinding lah istilahnya, mencari tahu caranya membangun relasi, kerjasama, membangun pola pikir dan lain-lain hal yang gue sebutin tadi. Gue tuh males buat nge-grinding itu semua guys. Gue tuh males kayak gimana ya caranya gue bikin ini, gimana ya caranya biar gue bisa dapet ini. Gue tuh males, makanya gue join organisasi. Soalnya kalau misalkan lu join organisasi tanpa lu harus memikirkan hal itu, lu tuh udah langsung dapet iya, udah dapet template gitu. Jadi lu tinggal join aja, otomatis tuh nantinya akan berkembang dengan sendirinya seperti itu. Pressure-nya lebih ada. Gue mau nambahin. Sok tambahin. Sama selain ini sih relasi, kalau kita punya relasi apalagi yang lebih tua, apalagi kating-kating di atas, kita bisa maksudnya dapat contoh tubes gitu guys. Itu emang sangat perlu banget anjir. Kayak karena dosen nggak ngasih, jadi kita kan namanya juga kaum awam baru matkul ini gitu, kita udah dapat referensi tubes gitu. Itu perlu banget guys dan penting. Oke, next. Oke, topiknya udah selesai. Oke, itu topik Ada lagi? udah selesai. Gue Next udah topik. sih. Apa ya? Bentar. Bentar dulu guys, gue mikir dulu. Apa dosa? Enggak ada. Ayo. Apa? Apa kejadian yang bikin lu mikir kayak wah, gue 5 tahun lalu tuh nggak kebayang loh gue bisa nyampe di titik ini gitu. Paham nggak? paham. Dalam konteks apa? Ya apa aja? Nih nggak dapet. Apa aja? Apa kejadian yang lu bikin lu mikir gue beberapa tahun lalu tuh nggak akan berekspektasi gue bisa nyampe di tahap ini gitu. Kok Kayak bisa ya? iya, nah kayak gitu, kayak kok bisa ya gue sampai di titik ini gitu.
Vale. Apa gua? Contoh lu dari lu. Jangan gua. Rangga dulu deh. Ya, Rangga dulu deh. Gua belum nyampe. Gua aja. Oke. Gue belum begitu ngeh sih. Kalau gua ini. Contohnya coba. Kayak lu tuh nggak nyangka gitu, lu bisa nyampe di titik itu. Oke. Lu bisa ngoding nih 5 tahun lalu lu bisa ngoding. Gua Positif berarti. Positif. iya. Ya udah. Kalau ini gua boleh jawab gak? Oke. Jawab. Kalau gua kan 5 tahun lalu tuh berarti kita di kelas 9 SMA ya. Gua tuh nggak kebayang kalau misalnya gua menghadapin codingan sudosu iya gitu. Terus statistika gitulah kayak data gitu, belajar apa sih kita yang Data mining. iya gitu kan. Gue nggak expect, kira gue cuma kayak, gue kan awalnya nggak mau sistem informasi kan, gue nggak mau ketemu codingan. Ternyata gue ketemu codingan. Gue sih ngerasa gue sebelumnya nggak expect kalau misalnya gue bakal ngoding, karena itu di luar kemampuan gue. Sama gue nggak expect kalau misalnya gue betah di Bandung. Di Bandung. Ya lanjut, tapi gue tetap homesick kok. Gua. Ya, baik. I'm back. Oh ya. I'm back. He's back, guys. Kalau dari gue ya, hal yang gak gue expect ini sebenarnya dari zaman SMA aja ya, mungkin 4 tahun ke belakang ya. Karena gue jujur, gue bukan tipikal orang yang bisa hidup sendiri. Nah, dengan gue disuruh untuk merantau, walaupun Jakarta Bandung juga tetap aja ya merantau, hidup sendiri. Nah, gue tuh kayak kenapa ya gue bisa di titik ini kayak makan sendiri, kemana-mana sendiri segala macem, terus kayak belanja apapun sendiri, di kosan pun sendiri gitu, kayak nggak ada temen awal-awal ya. Jadi kayak kok gue bisa gitu. Hal yang bikin gue terheran-heran sama diri gue sebenarnya itu. Terus sama kalau dari yang lainnya kayak berkomunikasi gue jauh lebih baik aja sih dari yang dulu. Kayak dulu tuh gue di rumah kayak udah main game, sekolah main game, sekolah main game, sekolah udah kayak gitu-gitu doang. Jadi kayak kurang ketemu orang luar lah yang face to face gitu. Jadi kayak online terus pas ngerantau atau semester 1 di Bandung sampai sekarang tuh makin ke up terus gitu loh skillnya, kayak berkomunikasi, nggak malu lah di depan orang, walaupun masih malu sih, tapi kayak udah terlatih gitu loh, jadi udah kebiasa gitu. Itu aja sih kalau dari gue. Gue mau nambahin sama ini, kalau gue nggak dari 5 tahun belakang, gue gak nyangka gue bisa kenal sama kalian semua. Even kayak gak kebayang loh, gue dari Jambi terus ketemu ada yang dari Sukabumi, ada dari Bekasi, ada yang dari Depok, ada dari Jawa gitu, banyak lah dari Padang, Medan semuanya. Gue nggak expect gue punya teman-teman yang beda daerah gitu. Kalau dulu kan gue kayak, apalagi gue dari SD sampai SMA tuh satu sekolah, saya satu yayasan gitu, jadi temannya itu doang gitu. Pas gue di Bandung gue ketemu banyak orang, banyak karakter, banyak tingkah lakunya semuanya. Gue nggak expect kalau misalnya gue udah di titik itu gitu. Next. Bian. Aduh. Pertama-tama gue nggak ekspektasi bakal punya temen kayak kalian juga. Cuman gue nggak ekspektasi kalau kita sering banget jalan. Itu gue nggak expect banget, soalnya ekspektasi gue tuh kuliah bener-bener individu banget kan. Kayak pulang. Ini lu bangga apa enggak? Ini ada di Jadi episode jatuhnya. 1 guys pembahasannya individualan ini. Iya, emang iya. Terus. Jadi lu bangga apa enggak? Biasa aja sih. Oh. Senang. Liatin udah ini udah kesel dia. Iya. Bukan Bian. Senang. Cukup tahu. Gue senang kok. Enggak. Gua. Oke. Itu apa coba ya? Siapa? Ayo tuh. Enggak usah udah. Isa. Isa itu apa, keuangan. Iya. Kalau dari aku jujur ya sama ya kayak Rara, jujur nggak expect aja gue bisa dapat temen lah kayak kalian gitu, yang kayak diajak kemana aja mau gitu. Terus apa namanya, ya gitulah pokoknya mah. Aduh speechless gue cowok. Terus ya apa ya, kalau misalnya rewardnya sih rewardnya tuh gue nggak expect gue bisa kenalan sama orang anjing.
Iya. Introvert ya. Iya jujur gue tuh ambivert kan, kayak sama orang baru gue susah. Tapi kok kayak gue asprak teman baru, Oce teman baru itu tuh kayak bisa kenalan gitu. Gue nggak expect aja bisa kayak gitu. Kenalan tanpa kenalan, ngerti nggak lu pada? Tanpa niat sebenarnya. Iya Ngalir aja. kayak ngalir aja, kayak ketemu ini gimana, nanya tapi tahu nama kayak gitu aja. Kan di situ jadi kenalan. Mungkin di situ kali ya gue tuh nggak expectnya, karena jujur gue dulu kayak dari perpindahan SMA pun gue nggak kenalan karena emang temennya itu lagi gitu. Jadi benar-benar gue tahu cara kenalan ya pas kuliah. Itu sih yang gue nggak expect gitu. Next. Gue dulu. Oke. Kalau gue nggak expect gue seberani itu, anjay. Ngapain tuh? Karena gue berani masuk organisasi ini. Itu kan kalau di SMA kan gak ada wawancara gitu-gitu kan. Nah kan kalau di kuliah tuh ada wawancara, ada ini, ada itu gitu. Nah gue tuh takut banget anjing sama interview. Terus nah pas itu gue mikir, kalau gue takut terus, gue kapan beraninya. Terus kayak teman-teman gue join organisasi, masa gue nggak ada gitu. Kalau misalnya mereka rapat, masa gue sendirian di kos gitu. Ya udah dari situ gue memberanikan diri. Ternyata dari situ gue kayak yang ya udah. Bacot banget sih, bete banget loh gue. Ya udah gue bangga aja karena gue akhirnya memutuskan keluar dari zona nyaman gue. Anjay. Fun fact dulu kalian nggak suka sama gue. Ya fun fact. Iya gue gak suka sampai sekarang sebenarnya. Canda. Bercanda. Ya udah langsung Rangga aja. Menurut gua Fun fact paling pernah mandiin gue. berapa Jujur oversharing, jujur. Kan gue lagi sakit. Kayak orang lumpuh anjing si Rara ini. Expect gak lu bakal mandiin orang pas gue. Gue juga kaget ya. Lu mandiin gue, Le. Hah? Oh? Ya mau ya. Gue kira. Untung gue Ini apa, Cok? tuku Anjing. Ini apa ya? Santai ya? Peserta didik baru. Oh. Santai sekali. Ayo. apa kejadian yang membuat gua nggak expect ternyata gua bisa seperti ini. Ya gimana? Anjir. Anjay. Berat Dalam tuh nih. pembahasan tuh. Dalam nih. Enggak sih. Sebenarnya sebenarnya pas SMA gua akan berekspektasi pas kuliah gua akan lurus-lurus aja, guys. Kayak gampang lah kuliah dapat nilai bagus bla 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 bla. Ternyata ekspektasi gua tuh Dingin banget sumpah, kenapa ya? karena Mau gue refill nggak? Apa lo? lanjutin ya. Ya. Iya. Karena apa? Itu awalnya gue berekspektasi kalau kuliah gue tuh akan lurus-lurus aja, guys. Nilai Kenapa bagus, lu bla. Sabar nih dijelasin. Lurus-lurus saya, tapi ekspektasi gue itu terpatahkan di semester 1 itu, guys. Karena ya yang tadi gue ngomong itu, gue malas belajar ternyata belajar itu tidak segampang itu untuk ngumpulin moodnya gitu loh. Dan akhirnya kan nilai gue agak jeblok gitu. Nah gue tuh berpikir lah, apakah gue akan terus seperti ini atau gue akan berubah gitu. Dan akhirnya yang ada di pikiran gue pertama kali itu berubahnya itu ya udah benar-benar belajar, pulang, maksudnya kayak nggak ada senang-senangnya gitu. Dan ternyata setelah gue coba untuk memperbaiki kesalahan yang udah pernah gue buat gitu, ternyata nggak semenakutkan itu kok untuk belajar gitu. Kayak ada caranya tersendiri lah belajar sambil have fun, dan akhirnya tuh nilainya bisa bisa naik terus gitu loh. Ya gue kayak nggak expect aja gitu ternyata untuk mendapat nilai bagus itu nggak harus kayak benar-benar belajar full 12 jam misalkan di depan laptop sendirian gitu. Nggak kayak gitu, bisa juga dengan teman-teman. Kalau misalkan nggak paham nanya ke teman, nanya ke cutting Nanya gitu, AI kan? nanya AI itu penting banget, guys. Kalian harus Apalagi anti-grafit. iya, kalian harus memahami bagaimana cara penggunaan AI yang baik dan benar. Belajar cara ngeprom ya, guys ya. Belajar yang nge-pro. Sorry gue mau nanya. Nyalain dulu dong mic-nya. Beli minyak gak? Kemarin beli minyak gak? Beli. Beli. Oke. Kompor yang ada. Kompor apa sih? Jangan lupa beli minyak. Wajannya. Wajannya nggak ada. Itu dari gua. Lanjut Om terakhir. Udah gua. semua. Oke, ganti topik. Ganti topik. Selanjutnya nggak tahu apa ya. Topik kuraman. Asik gue lagi. Najis. Lu punya topik pembahasan nggak? Lu megang HP masing-masing gak? Megang? Pegang. Coba tunjukin orang dari yang
Waduh anjing, terlalu agak dimatiin ya mic-nya ya. agak terlalu privasi anjing. Enggak, tapi jangan tunjukin kamera, tapi tunjukin satu sama lain. Apaan? Orang apaan? Misalnya nih, orang yang paling lu hindarin di kelas Oh, gitu. itu yang tren itu. Tapi jangan ditunjukin ke kamera. Enggak ada. Gua enggak ada yang gituan. Ya gue juga sih. Ya Gue udah. orangnya flow aja anjir, flow Ya aja. apa ya sebenarnya tuh yang nggak disuka ada, cuma kayak udah Ya udah maksudnya gitu. biarin aja gitu loh. Kayak ngurusin banget Iya, gitu jujur. kayak udah dia gue Gini udah deh dalam Iya. berteman apa nggak paling- yang sampai kayak ngejelek-jelekin gitu sifat loh. apa yang paling gak lu suka deh seorang temen lu gitu. Berisik. Yang pernah lu ketemu gitu. Ini yang belakang gua sebenarnya bercanda. Gambaran yang gua nggak suka ya. Nih samping gua langsung aja. Yang gua nggak suka Canda, tuh canda. kalau ya Itu putih-putih. iya anjing, yang gua nggak suka tuh yang nggak gua suka tuh kalau misalkan lagi ngumpul lagi makan bareng tiba-tiba cabut nggak ngomong Nah ya nggak Terus- pamit. nggak pamit terus tiba-tiba Siapa pas ya? ditanyain kenapa cuy tiba-tiba cabut gak ngomong ya nggak apa-apa sih Aduh, siapa tuh ya? the fuck anjing Aduh nggak beretika. nggak beretika Maklum lah, udah tua. Lu juga sama. Lah seharusnya kan Gua ngomong kalau misalnya gua nggak ikut semakin tua semakin tahu etika seharusnya guys. Emang apa gua enggak apa-apa. Tuh, emang apa katanya dia masih nggak sadar udah diginiin. Ya udahlah ya. Emang mungkin sifat susah diubah kan. Kita hindarin seperti itu. Ntar kita turun tengah jalan aman-aman. Bener banget. Bengkol. Oke itu. Ini jauh banget sih tempatnya ya. Yang enggak ada. oke sekarang Kalau gitu yang 200.000. Udah nyampe dari tadi ya. sekarang jawaban serius dulu mulai dari gua ya Iya. sifat seperti apa yang gua hindari dalam pertemanan simpelnya nggak ada sifat yang gua hindari kalau misalkan masalah pertemanan guys karena balik lagi masing-masing orang kan punya pemikirannya masing-masing punya sifatnya masing-masing dan itu menurut gua kalau misalkan gue berteman sama semua orang kayak gitu yang beda-beda itu menjadi challenge tersendiri bagi gua bisa belajar gimana caranya berkomunikasi atau saling interaksi dengan orang-orang yang berbeda-beda itu kan pasti perlakuannya beda kan nggak mungkin A perlakuannya A B perlakuannya B gitu pasti beda-beda semuanya kalau misalkan untuk berteman ya itu sih kalau Bab, mampus. Kenapa? kalau misalkan temen itu nggak ada yang gue hindarin guys karena itu menjadi challenge tersendiri bagi gue next Next. Gua. Siapa? Gua. Ya. Oke. Tes. Kalau gua kan tipe orang kalau misal kesal sama orang ya udah terus besoknya lupa. Gua orangnya lupa. Untungnya gua tipe orang yang nggak dendaman. Kadang ada ya orang yang dendaman tahu. Ini magnetnya. Kadang ada orang yang dendaman gitu. Gue paling takut ketemu orang yang kayak gitu sih. Biasa kalau dendaman dari hati tuh bisa sampai kayak main dukun gitu-gitu. Gue takutnya begitu. Oke guys, ini lagi pada sibuk nyari tempelan. Ada dia tadi. Jadi kayak pesan gua sih jaga. Pesan gua lihat kita tuh harus pintar menilai orang. Kalau misalnya orangnya dendaman lebih baik kita hindarin. Soalnya kalau misalnya dia udah dendam bisa aja main ke yang sampai main dukun. Kayak contohnya kayak temen gua pernah didukunin sama temennya gara-gara dia iri gitu-gitu kayak punya dendam sendiri gitu. Itu serem banget tau. Jadi kalian juga tetap harus hati-hati ya. Lanjut. Itu udah kriminal. Tapi emang ada, emang ada. Kenapa ada gitu kan? Oh, karena ini dendam. Namanya juga penyakit hati. Penyakit hati gimana? Penyakit hati, sorry. Penyakit hati gimana? Penyakit hati gimana? Kalau penyakit hati itu kan emang ini ya. Udah. Apalagi kalau misalnya udah orang ini tahu dendam banget terus juga pernah sampai teman gue tuh sampai didukunin gitu. Itu serem banget anjir. Berarti orang yang lu hindari yang dendam mah. Oke. Gue lebih baik hindarin sih kayak teman tapi lebih baik jaga jarak dan jangan ini sih kata-katanya juga harus apalagi gue orangnya ceplos ya kata-katanya juga harus disaring lagi gitu. Tumbuh Oke, ini ada baru nih topik ya. Mau gue ganti? Next. Valeri dan Sherin Saprita. Oke. Taufik Kurahman. Apa sih pertanyaan lo? Sifat
pertemanan yang paling lu hindari? Pertemanan yang kayak gimana gitu ya? Sifat. Naik, Le. Kalau pribadi dari gua nggak ada yang menghindar sih gua. Kayaknya mah nggak ada, gua teman sama siapa aja ya. Jelek, negatif, positif semua gua temenin gitu. Kayaknya gue hindarin yang nggak sefrekuensi aja sih sebenarnya, bukan yang kayak dia yang kayak gimana sebenarnya. Apa ya? Sorry guys, kepotong. Jadi dilanjut ya. Untuk gulang aja kali ya. Untuk yang gue hindarin tadi gue bilang gue sejauh ini nggak menjauhi temen yang kayak gimana ya, mau baik mau buruk masih ada gue temenin juga. Cuman mungkin level dan porsinya aja yang berbeda dan intensitasnya aja. Yang gue hindarin ya yang nggak sefrekuensi, karena ya lu berteman buat apa kalau nggak sefrekuensi gitu ya. Apa yang dicari kesenangannya, apa yang dicari hal-hal bahagia dan segala macamnya. Temen gue pun ada yang negatif kayak pemabok atau segala macam juga masih gue temenin gitu. Cuman porsinya aja yang udah berbeda gitu. Coba kalian komen di antara kami berenam, kira-kira siapa yang pemabuk? Gak ada. Oh ya. Oke, mungkin boleh gak nextnya gua? Iya. Atur. Mungkin lanjut ya. Kalau aku sih emang kayak ya udah ada yang nggak disuka, cuma kayak ya udah dengan lu gak interaksi juga ya udah kegasukan lu itu tuh menurun tau, karena emang minim interaksi gitu loh, ngerti gak sih? Kayak Nah justru itu pertanyaannya Jun. kenapa? Sifat orang seperti apa yang membuat lu tuh males dan minim interaksi itu? Yang pertama adalah emang kayak kalau diajak ngobrol ya tipe yang diem gitu loh. Dia tuh tipe yang berandalan, nggak bercanda. Dia tuh tipe yang kalau gue tanya dia jawab udah kayak gak nanya balik gitu loh. Iya. Kayak iya enggak kan, kayak nggak ada interest gitu ya buat ngobrolnya ya. Ya terus tipe yang mana lagi ya? Yang datang kalau butuhnya ada ada butuhnya doang. Itu kadang tuh kayak apa ya? Banyak kok, gue punya temen kayak gitu banyak. Kayak anting. Ya ada tuh salah. Aku kan. Aduh nggak bisa bilang. Kamu lagi persialan. Jun jemput. Oh bareng lu ya Jun? Salah satu. Enggak bukan. Nah, gue juga ada tuh temen gue yang kayak gitu. Itu enggak kok, bukan temen ini, bukan. Kita jemput. Bukan. Iya jujur enggak cowok enggak di bukan teman kuliah gue, bukan teman kuliah. Bukan yang teman bukan kuliah lu yang nonton. Hah? Gue Ngecat lu nih. Gue Jun. enggak, bukan. Adalah pokoknya itu kayak gue juga udah sering bilang tuh ke temen gue yang lain tuh, yang satu circle lah ibaratnya. Gue tuh gak suka kalau misalnya giliran ada butuhnya baru udah gue belak-belakan, dia pacaran anjing, giliran galau aja datang ke gue tuh. Itu gue gak suka banget tuh yang kayak gitu. Gua. Enggak bukan. Gue bilang bukan di ngops anjing. Ya pokoknya itulah. Oke, lanjut. Siapa yang belum? Gua sini. Ya, paling. Itu pakai mic belakang. Hai, kembali lagi dengan gua. Kalau buat yang gua nggak suka ya, pertama lalai sama tanggung jawabnya ya. Apalagi kalau misalnya tanggung jawab lu tuh mempengaruhi ke gua. Ya, itu gua nggak suka. Iya, kalau misalnya itu tanggung jawab ngaruhnya ke lu doang ya gua bodo amat. Tapi kalau sampai kayak ngaruh ke orang lain, itu lu merugikan orang lain anjir. Contohnya? Nggak usah pakai contoh, itu yang sadar aja. Aduh, sadar lagi. Nah itu Pik, ini gue kasih paham ya Pik. Ada lagi. Ya kayak lu jangan lalai lah sama tanggung jawab lu gitu. Mungkin ya, mungkin menurut lu itu nggak penting, tapi menurut orang lain tuh belum tentu kayak gitu. Terus sama yang gaslighting ya, gue nggak suka yang kayak gitu. Gaslighting tuh kayak Enggak masalah. iya nggak masalah. Misalnya nih lu salah, gue tahu tuh kalau lu kayak lu salah Taura kayak gitu. Nah lu malah apa ya ngebalikin, iya malah lu jadi nyalahin gue. Nyalahin gue, ya gue begini gara-gara lu gini ya gitu. Pokoknya itu kayak anjir lah. Kayak pernah lihat di chat WA itu. Tahu. Enggak ya. Yang sampai grup itu ya? Itu mah
Ya itu masa lalu lah ya. Itu masa lalu lah ya. Kalau sampai keungkit ke masa sekarang ya maaf lah. Itu kan memori. Memori jelek sih anjir. Ya udah kan yang penting baik lagi habis itu. Sekelompok yang gua marah-marah tengah malam karena dianya lama aja lu, gua kesot lu ya. Gue kesot ya. Yang ubah Agak ke skop ya. iya, statin kita diubah file lah. Tet itu. Tit adalah pokoknya. Ya pokoknya gitu. Ya gue gak suka kalau lu gaslighting. Ya kalau lu salah ya lu ngaku lu salah. Baru alasannya. Tapi bukan dengan bikin orang lain merasa buruk. Lu Kok gua? Ayo bercanda. Contohnya Oh, itu disebut. Gua orangnya. Oke. Itu gua. Dari gua udah segitu aja, tapi ya overall ya namanya berteman ya sifat orang kan Aduh, beda-beda ya. mau ngalah lo padahal lo. Jadi ya udahlah ya, diiyain aja. Ntar juga keseleksi sama semesta dengan sendirinya. Mau ngindar. Next. teman Vale yang nggak ke seleksi cuma gua. Bob. Lu udah belum sih? Udah. Gua belum. Emang nggak punya teman. Sembarangan. Oh iya emang. Ngomong deh. Oke, jadi menurut gue tuh salah satu yang percaya bahwa gue percaya bahwa lingkungan itu kan sangat mempengaruhi sifat seseorang. Nah dulu tuh gue seorangnya males banget gitu. Gue orangnya males banget gitu kan. Nah jadi orang yang paling bisa dengerin dulu nggak gue ngomong, ha? Ini mah karilas aja, dia aja gak punya teman coba. Tai. Gue paling males sama orang yang males. Iya, ya makanya. Lu aja mana? Masalahnya kalau makanya gue nyari temen-temen itu yang rajin gitu. Lu aja malas sama diri lu sendiri, gimana orang lain? Masa lu menyalahkan orang lain padahal lu Justru supaya Fighting anjing. justru gue nggak gaslighting bangsat, dengerin dulu. Justru sebagai bikin gue tuh semangat kalau misalkan punya temen yang rajin. Lu ngerjain ini kan gue jadi terpaksa. Biar gue nggak gitu anjing. Biar dianya males. Nggak gitu anjing. Sifat yang harus kita hindari kayak biar terbawa rajin gitu kan. Mama I'm a criminal. Terus sama yang kayak Bali tuh yang tanggung jawab tuh gue kesel banget tuh, jujur pengen gue tonjok itu siapa ya tuh anjing. Emang kok dia satu kelompok sama kita Betul. Mama I'm a criminal. Sama ini. Mama please don't you cry. Enggak tahu ya. Udah nih. Siapa nih next nih? Udah anjir. Yuna udah belum? Udah oke, next topik. Katanya mau topik no. Siapa? Si Rara katanya ada tadi. Apaan lu ada? Ada topik lagi, teman-teman? Nggak ada. Oke guys, kita sudah menempuh perjalanan sekitar berapa jam? Sejam, masih ada 2 jam. 2 jaman lagi. Iya. Oke. Kita bakal next podcastnya next lagi. Ntar kita rame-rame. Oke. Ditunggu ya podcast selanjutnya. Gua ini minum dulu. Today kita berada di salah satu cafe di Puncak ya. Nah hari ini Ini kita agenda terakhir kita. betul. Jadi sebagai besok karena besok udah kelas guys. Pasti. Oke. Sekarang lanjut setelah gimana sih cara lemparin ke ini? Apa lu harus ada topik dulu? Dia udah nyari topik, Oh. dapet topik dia, topik ke Rohman. Jadi cerita gue host aja gitu, narasumber gitu. Ya coba lu, lu mau ditanya-tanya? Gue nanya gak sih harusnya? Gue aja yang nanya. Boleh. Kemarin kan kita udah nanya-nanya nih ke mereka berdua. Nah, ini pertanyaannya sama sih template kayak. Itu apa tuh? Penyesalan apa yang nggak kayak gini? Kok gue nggak ngelakuinnya di semester awal gitu? Kalau gue sih ya, ini gue berhubungan akademik aja ya. Gue tuh nyesel sih lihat lu pada magang ya, apalagi Pale, Opet pada magang, sedangkan gue malah ngelontar-lantur liburan, ngopi terus sampai malam. Itu menurut gue sih gak efektif banget sih. Makanya gue harusnya tuh magang gitu loh, biar gue ada di CV pengalaman kerja. Ya cuman itulah kesalahan gue, makanya gue di semester ini gue pengen fokus magang sih gue. Udah sih, kalau dari gue tuh aja magang sih paling penting sih. Kalau dari non akademik ada nggak kayak
ih gue nyesel nih ngikut ini gitu atau apa gitu apa. Iya gitu. Ini lebih ke nyesel-nyesel ya. Penyesalan. Penyesalan gua sih ini sih gua lagi capek rapat aja kebetulan ya. Nyesel sih gua, tapi bilang nyesel berjalan waktu alhamdulillah gua bisa nyesuaiin aja. Ya cuman capeknya ada diselingin tubes. Ya udahlah mau nggak mau kehidupan. This is life. Oke, bagus sih ya. Selanjutnya nih, Spale apa sih kemarin kita? Banyak pembahasan kita jujur banyak. Salah satu topiknya tuh ada apa kejadian yang bikin lu ngerasa lu 5 tahun lalu bakal ngerasa kayak gue keren loh, gue bisa sampai di titik ini gitu. Yang pencapaiannya yang bikin lu bangga yang enggak lu nyangka-nyangka. Gua sih gak ada kayaknya. Hidup gua gini-gini. Gitu. Terus dia kayak ngalir aja gitu. Ngalir ya? Terus kayak Kayak gak ada nyangka apa-apa. Iya sih. Kayak lu survive gitu loh, lu survive Oh, jauh ini kalau gua aja. sih pasti setiap semester kita ada periode kayak tubes-tubes gitu kan ya. Gue ngerasa nih kayak misalnya minggu 8 nih, plak dikasih tubes-tubes nih. Cuman pas minggu 9, 10, 11-nya capek-capeknya, ternyata pas presentasi kelar itu udah lega banget sih. Bener sih, jujur itu bener-bener kayak ternyata Bener. selesai loh tugas kita. Benar-benar. Gue bersyukur banget makanya dapat kelompok yang suportif. Bener. Makanya gue pengen dapat kelompok yang kayak gini terus-terus. Amin. Dan kalau misalkan ke depannya juga ya kita udah mulai profesional lah ya. Ada yang gak kerja bisa kita singkirin lah atau mau gimana pun Bener, itu. amin. Profesional aja. Ya profesional aja Itu karena sih. ini tanggung jawab Betul. masing-masing ya. Kuliah dan masa depan di tangan kita sekarang. Bener banget. Udah sih pertanyaan itu udah gue jawab ya. Berarti dia intinya lagi capek-capek rapat ya. Iya, kita capeknya rapat. Oke. Maklum, ketua. Iya. Ketua. sih. Ketua. Boleh lanjut apa lagi, Le? Gue agak lupa lagi. Jadi pembahasan kita banyak. Oh, sifat temen yang lu nggak suka. Yang lu hindarin? Iya, yang lu hindari. Sifat temen yang gak gue hindarin ya. Gue sih Yang lebih hindari, yang enggak. yang dihindarin ya. Iya. Yang lu hindari. Gue lebih ke ini sih, orang yang sokap ngejokes tapi orang gak deket sama gue gitu loh. Gue tuh lebih maklumi orang nih, misalnya lu pada deket sama gue tapi jokesnya sensitif ya gue masih masuk akal. Karena gue masih ketemu sama lu pada pasti bakal berubah kan. Tapi nih ada nih orang kayak Denny jarang ketemu tapi kayak gini. Itu menurut gue sih agak gimana sih. Pot ya. Agak annoying. Yes, annoying. Oke. Tapi nggak apalah, itu ada momennya lah. Oke. Ini nggak apalah, gue mah orang belak-belakan aja. Oke. Lagi ya? Lupa. Apa lagi sih, Jun? Pembahasan kita? Udah anjir itu langsung ke intinya tadi. Emang lu pada panjang ya? Biasanya panjang. Sejam ya kemarin. Soalnya kan kita ganti-gantian ya. 5 berlima. Berlima. Ini Itu dia rame-rame kita. Sama Aldo satu lagi, Aldo Cali Abut belum. kemarin ya harusnya malam ya. Ya paling gitu sih. Ya gue juga mohon maaf ya kalau misalnya gue sering kasar orangnya. Ya gue orang mudian banget Enggak, sih. gua nggak suka sama lo. Apalagi kalau lu tendang-tendang kursi gua kalau gua lagi di depan. Gua sering kena anjir dirian. Astagfirullahaladzim. Ya makanya gue minta maaf ya. Tapi kan lu pada teman-teman deket gue. Jadi ya maklumin aja dan gue juga maklumin lu juga sih. Thank you guys, thank you for always with Kita me. punya teman koor, guys. Cacingan. Ayo lagi dong, itu gue suka ada dipancing pertanyaan gue suka. Apa lagi ya? Apa yang ranah? Ini kan ini buka kan ini. Lu pernah nggak sih kayak menyesalin kayak, ih gue nyesel nih masuk ini Kan tadi gitu. udah. Oh iya. Kayak yang nggak itu setara, belum. kayak nggak setara gitu dengan TK yang didapat, capeknya nggak didapat Kita bahas organisasi gitu. Worth it gak sih organisasi gitu? Worth it gak sih organisasi ini gitu-gitu? Ya paling sih karena gue di Telkom ya. Gue ini aja sih, gue dibilang nyesel mah enggak. Karena yang gue masuk TK siapa ya, dapatnya sepadan lah. Cuman yang gue benci tuh ya TK datangnya telat aja sih. Bisa 1 periode lebih. Bener sih. Tapi Terus kadang penuh terus kan kita mau Yes. apply. Anjir kuotanya bener-bener terbatas. Iya, tapi nggak Bener. apa, kita maklumin aja ya. Mungkin ada halangan gitu loh dari atasan. Kita mah orang ngalir aja. Nah, tapi gua nggak bisa memaklumi itu, guys. Bener. Karena kita dari kerja nih. Harusnya sistemnya diperbaiki. Iya. Betul. Gak Bukan kita yang memaklumi. Karena itu tapi tuh masih kayak ada mereka campur yang- tangan manusianya tau. Betul. Bener. Terus Karena diubah itu kan orang mereka Iya, yang Rang, gestar, Rang. pilih-pilih. Masalah gini guys, udah pelit, TK-nya udah sangat kecil, terus susah di inputnya itu gimana coba? Berarti kan emang harus Ya, ada ini yang lebih
ini sih kita minta keringanan lah ya, kita udah kerja capek-capek nih. Ini berlaku ke semuanya ya mungkin ya. Tapi nggak apa lah. Anak kampus THK sih dipermudah lah ya. Amin, Ya, amin. amin ya Kalau gue Allah. tuh lebih kayak kalau misalnya nggak sebanding tuh kadang tuh agak nyesel, ternyata kan kita tuh expect-nya kan misalnya jam kerjanya tinggi nih, maksudnya kayak banyak, tapi pas THK-nya keluar kayak anjing lah, Anjir, kayak kayak- dikit doang. Bisa dinilai jari kali ya. Bener poinnya. banget. Mungkin bisa sistem THK diubah kali ya. Bisa nggak ditonton ya. Lanjut. Lanjut. Jun, Apa? lu yang nanya gua kan ceritanya. Itu Gue lupa. Apa aja ya? Kemarin tuh. Kemarin di Jogja ya, Le? Hah? Gue pengen take away buat itu di jalan. Apaan sih? Kopi murah kan? 25 kan? Iya 25. Apa Cah? Apa lagi? Gue lupa. Kita mau ini. Lu ngerasain gak sih pembagian dosen itu nggak adil? Kayak Dosen apa matkul nih? iya, kayak di kelas lain dapat matkul ini, tapi dengan apa kayak ya mereka yang kayak maksudnya bukan pas-pasan sih, kayak nggak se-effort kita ngerjain tugasnya itu bisa nilainya lebih tinggi dibanding kita karena itu beda dosen. Menurut Oh, tuh beda gimana? penilaian ya. Nah, beda rubrik padahal rubrikasi. rubrikasinya sama. Betul. Rubrikasi itu sama kan? Yes. Makan sini. Nah menurut gue sih ini sebenarnya ke dosen Korea sih. Misalkan kita ambil kayak Butin nih, dia kan Disebut. nggak apa. Kan di Iya. 803. Intinya nih dosen Butin kan Butinnya jadi koor di PPL ya. Cuman yang agak apa ya, mungkin komunikasi kurang kali ya kayak sama dosen, kayak misalkan nih Butin minta A tapi dosen yang lain tuh kayak lebih mudah. kayak ngelangkahin ya. Yes. Benar. Tapi ngelangkahin itu bisa dalam catatan bisa lebih mudah, bisa lebih sulit atau lebih gampang. Nah itu sih yang gue bingungin ya. Kalau dosen-dosen lain gue belum kebayang sih, tapi kalau di 01 kan pengalamannya emang dapat dosen koor mulu ya. Iya, benar. Dosen kiblat nih. Jadi kita dapat apesnya, dapat yang tegasnya lah ya. Iya. Tapi ya gak semua semester, tapi ada masanya sih. Itu sih paling kayak Sering sih. sering sih bisa Yang bersih. paling enak tuh semester 2. Dua tuh matfek, propstat. Dosennya nggak ada yang koor. Nah iya tuh enak tuh. Jadi kita kayak dosennya tuh bisa apa ya, punya penilaian sendiri gitu loh. Bener. Gak berpaku sama rubrikasi si koor. Karena mungkin kalau dari pandangan gue ya, sebagai dosen yang biasa nih dipalain sama Korea nih, mungkin dia ngerasa ini terlalu ribet, mungkin saya buat ajaran sendiri kali ya. Dan ternyata tuh ajaran sendiri ini lebih efektif menurut gue ya. Bener-bener kayak Ya jadi mungkin tolong kepada pip gitu. Tipnya manual aja. Nggak apa sih, bisa mungkin diperjelas lagi lah. Oke. Bakal diupload di YouTube Kan dia di ini. Pip. Di PIP. Or PPL. Oh di PIP juga ya? Iya, di PIP. Oh, di PIP. Kan kita Oke. kuliah di Wakanda University. Yes. Hype. WT. WT. Lanjut. WT. Lu itu ngasih ide apa kah? Apa? Tempelan lu Topik waktu itu. yang game. Kontak. Ah gimana sih gamenya? Misalkan bukan yang di mobil yang kita lagi podcast, dia tuh ngasih topik, ngasih ide. Apa ya? menurut lo Yan, sebagai anak yang berorganisasi, menurut lo di perkuliahan ini penting gak sih untuk kita join organisasi? Kalau menurut gue sih, Penting atau enggak? gue gak mau jawab yang tempat-tempat kayak dapet THK, relasi. Menurut gue itu ya nggak selalu berlaku lah ya. Karena relasi itu balik lagi cluenya ya. Kalau lu orang ekstrovert bisa dapet. Oke lanjut ya. Lanjut. Kalau menurut gue sih itu udah template banget ya. Tapi yang hal-hal yang gue dapat di luar itu sih lebih ke ini sih. Gue dibantu tugas-tugas kuliah aja gue udah seneng. Ya rapatnya juga seru ya. Baik lagi sih ke masing-masing ini ya, divisi-divisi mungkin ya. Seru organisasi, mungkin nggak semua orang menurut gue ya. Kalau lu pengen fokusnya ke lomba ya lu gak usah daftar organisasi, ikut lomba aja. Tapi kalau lu pengen nyari relasi, nggak nyari relasi deh, lebih ke pengalaman di bidang lu ya lu bisa organisasi sih gitu. Nah kan organisasi juga kayak itu tuh bukan apa ya, sebenarnya tuh ada favoritnya, bukan maksudnya kayak gimana ya nyebutnya? Apa tuh? Ada yang orang suka berorganisasi, ada yang orang yang emang kayak sukanya di akademik gitu, Tuh. kayak punya tujuannya gitu loh masing-masing tuh. Nah balik lagi Ya, jadi baik lagi ke tujuan Nggak bisa kalian. ngejudge lah. lu kok pengen tujuannya dalemin lagi aja, lu pengen fokus akademik ikut lomba terus, spam lomba terus. Nah tapi satu sisi gue tuh menilai kalau akademik itu penting karena di CV lu bisa nyantumin dan itu bisa tarik buat HR buat ke perusahaan. Jadi kalau gue pribadi sih gue prefer akademik sih. Tapi dia jadi koor. Nah itu, nah Gimana ini? harus balance Gimana aja. ini? Harus balance, Balance sheet. balance sheet ya. Iya, Kalau balance sheet. kata Pak siapa? Pak Rido, balance Aduh, sheet, iya, balance sheet. trial balance, Trial balance. general ledger tuh catat. General ledger, update ledger. Ayo lagi. Gue suka pertanyaan gini, gue suka nih, gue suka di interview. Udah kemarin gua ngasih topik itu dong. Gua nggak sih main ngasih topik. Lu, ayo keluarin. Gue yakin lu banyak banget kan. Ngalir soalnya.
Udah gua tidak mengharapkan jawaban template. Lu udah jatuhnya udah 1,5 tahun, ini tahun kedua. Berarti kalau ditotalin total 2,5 tahun lah ya. Ikut Kuliah. organisasi, Betul. ikut organisasi. Betul. Nah, Iya mas. Ya mas, oh iya. 2,5 tahun, udah mau 2,5 tahun ikut organisasi. Hal apa aja yang udah lu dapat dari organisasi itu? Apa yang berkembang dari diri lu? Oke, artinya dari diri gue ya, gue gak mau, lu gak nerima jawaban template, setuju? Oke, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat nih, gue template, gak mau template, gue tuh orangnya yang gue dapet ya. Gue lebih ke ini sih, gue jadi jago ngomong mungkin ya, mungkin gue jago yeping sebenarnya sih. Mungkin yeping gue agak kasar atau gimana, gue minta maaf aja kalau lu pada ya. Gue orangnya emang agak temperamen sih jujur ya. Jadi maafin Jago menjilat, bener. Apalagi lu kalau di sini lu juga jadi bisa ngobrol lah sama atasan-atasan, jaga berbicara, etika dan lain-lain ya. Mungkin itu aja sih kalau dari gue. Tapi jujur ya emang udah. Tapi dengan ikut organisasi jujur ya ping lu jadi nambah Jir. Betul. Karena entah kenapa ya gue tiap rapat tuh dulu ya tiap rapat itu tuh semua ya pingan gue yang gue aja nggak tahu itu tuh bakal terlaksana apa enggak, tapi kayak ya udah ya ping lu aja. Yang penting ngomong dulu aja kan ya, ngomong dulu berpendapat aja. sih itu bagus. Gak apa berpendapat walaupun isinya mau gimana pun, yang penting lu berani ngomong itu udah paling bagus menurut gua. Berani ngomong. Karena susah ya untuk berani ngomong di depan orang. Yes, makanya gue mengapresiasi temen gue nih ada KM dari 01 Rara, dia tuh suka banget ngomong di mata kuliah wajib kayak KWN, Beindo sama Pancasila. Gara-gara dia dosen jadi speak up, kita semua jadi penjelasan. Apresiasi buat Rara mungkin teman-teman. Terima kasih buat Rara. Orang Medan guys. Orang Medan. Sebenarnya kan ada kata-kata ngomong dulu baru mikir, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Sebenarnya gue kurang setuju. Betul, boleh deh pendapat lu. Karena ada tahap pertamanya dulu. Nggak apa-apa lu awal-awal tuh kalau misalnya mau belajar ngomong dulu aja baru mikir. Itu buat ngelatih skill komunikasi lo gitu. Buat ngelatih kayak biar nggak malu lah kalau mau ngomong. Jadi kalau mau ngomong aja. Kalau misalkan emang udah terbiasa ngomong, baru deh cara itu tuh dipakai. Kalau misalkan mau ngomong tuh dipikir dulu gitu. Nah kalau dari gue sih sama kayak Rangga ya, cuman kalau masalah mikir ngomong itu bener. Kita tuh kadang kelamaan mikirnya nih sampai endingnya kita jadi ngomong. Jadi lebih baik ya udah kalian pikirin setengah matang, nggak apa-apa. Ini kita sampaikan dulu. Kalau menurut gue gitu sih. Kalau gue juga sama, cuma kayak lihat dulu siapa orangnya gitu loh, kayak kalau orang yang mudah kesinggung ya kita juga harus mikir dulu ya kali, karena kayak nggak semua orang tuh bisa disamaratain gitu. Contoh. Pip. Gitu sih, jadi kayak ya begitu. Jadi harus ada beberapa konteks yang kita harus pikir dulu baru ngomong. Ada beberapa kayak ya udah kita ngomong aja gitu. Pelajarin situasinya dulu. Paling sih sekarang gue mau nanya, boleh nggak ke kalian guys? Boleh gas. Oh ada lagi? Sebelum Rian nanya, ingatlah kata-kata si kontol. Situasi, kondisi, dan toleransi itu. Nah, benar. Satu kata penting tuh, si kontol. Situasi, kondisi, toleransi. Lanjut next. Paling Oke. gue melanjutkan dengan Rangga lagi ya. Mungkin teman-teman tadi kata-katanya mungkin agak aneh ya, tapi itu menurut gue kepanjangannya agak bermakna sih. Jadi ya jangan tentang si kontol itu kalian baca jangan serentak gitu, tapi dipisah-pisah. Kedengeran sampai samping mas. Kedengeran sampai samping. Ditonton di nama meja sebelah. Ya paling gitu aja sih guys, kayak dari gue ngomongin kalian si kontol. Nah jangan kondisi dan Oke lanjut ke part 2. Karena tadi pas banget ya dipencet pause-nya dan kita masuk ke topik baru. Gue mau naik ke kalian nih guys. Kita kan sebagai satu kelas ini kan ini ya udah berjalan berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Menurut kalian hampir udah mau lulus gitu tahun depan lulus ya? Udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Oh Tahun ya, depan udah lulus. 3 tahun. Maaf. Menurut kalian ini pertemanan ini tuh apa sih yang ngebuat kalian sangat betah di sini tuh? Boleh dong dari Di pendapat sini kalian. tuh di mana maksudnya? Di sini di kelas. Di kelas. Oke. Dari siapa? Dari Rara deh. Boleh bebas. Dari Rara Oke, halo. Kan gue di sini sebagai KM. Ya anjay. Jadi kayak gue ngerasa kenapa gue di sini karena kita satu sama lain tuh nggak ada nganggap teman tuh sebagai saingan. Betul. Karena menurut gue ya gue nggak bisa, lu pada mau bantu gitu. Terkhusus kelompok yang gue sering sekelompok sama Pale, Juna, Opet itu kalau misal gue opik gitu, kalau misal gue nggak paham apa mereka masih mau loh ngajarin gitu. Tapi balik lagi inisiatif kita mau menanya. Kalau misalnya kita diarahin terus ya juga orang juga capek gitu kan.
Terus juga kayak gua ngerasa kayak yang kalian nggak meninggalin teman kalian gitu loh kalau misalnya ini. Jadi memang ya balik lagi nggak ada ngerasa saingan gitu satu sama lain gitu. Lanjut. Gua. Boleh. Jujur ya, ini jujur-jujuran aja. Kayaknya kalau gua nggak lu jangan ketahuan. Jujur-jujuran aja sebenarnya kalau misalnya kayak gua nggak punya temen, kayaknya nilai gua nggak sebagus sekarang deh. Betul. Ngaruh banget. Gue setuju banget. Nomor 1 Itu sengaruh itu cowok teman buat ngebantu saling support itu. Kalau bingung kan saling tanya, chat aja gitu kalau bingung tuh gitu loh. Walaupun juga sama-sama bingung ya udah. Iya, nggak apa-apa. Setidaknya ada kita tuh tahu kalau ada yang bingung juga. Bingungnya kan sendirian. Next mungkin gue ya. Apa tadian pertanyaannya? selama lu berteman di kelas ini, lu dapat apa aja sih improve-nya? Dapat aja improve-nya. Beda tuh pertanyaan itu. Oh iya. Soalnya gue lupa nih. Apa yang buat lu bertahan Apa gitu yang loh. buat gue bertahan? Apa yang membuat gue nyaman mungkin ya? Sebenarnya sesimpel karena pertemanan yang gue rasain sekarang ini adalah pertemanan yang gak main doang. Betul. Bisa diajak main dan juga bisa diajak belajar teman-teman. Itu sih. Jadi nggak full main sehingga akademik ketinggalan. Enggak, kita juga tetap memprioritaskan perkuliahan terlebih dahulu. Kalau misalkan udah selesai semua, baru deh kita main gitu. Terus juga di sini gue merasa kita semua tuh mempunyai kebebasan berpendapat teman-teman. Betul. Jadi belak-belakan aja, berantem, nangis-nangis, marah-marah. Marah-marah tapi ujung-ujungnya ya baikan lagi. Jadi nggak ada yang dipendem terus lama-lama bubar pecah kayak gitu, enggak. Bagus. Kalau misalkan mau marah ya marah aja gitu. Endingnya kita bakal balikan juga ya. Endingnya akan balikan juga, bakal tetap friend lagi itu. Karena itu dia contoh nih. Kan tadi pertemanan itu ibaratnya itu kayak sebuah ikatan tali gitu ya. Kalau misalkan kita dipendem terus tuh apa namanya, kan kenceng terus tuh, kenceng aja, kita nggak tahu talinya tuh akan sekuat setahan lama apa gitu. Kalau misalkan ada perpecahan, ada berantem nangis ada ya yang kesel ngomong gitu, itu kan kita melepaskan talinya dulu untuk membuat ikatan sampul yang lebih baik lagi teman-teman. Jadi akan bertahan lebih lama lagi, itu menurut gua. Talinya tuh keikat gara-gara takut deh. Oke, next siapa? Gua. Paling dulu. Oke, kalau buat gue itu sama kayak semua yang tadi dibilangin. Karena kan yang namanya gue kuliah, tujuan gue buat lulus dengan nilai terbaik gitu kan. Tapi gue tahu kalau gue sendirian gue tuh nggak akan sanggup gitu. Ada gestar baru. Nah, karena itu gue ketemu lah sama mereka ini. Malu ya. Terus Bagi duit dong. ih, hampir 2 juta tuh. Tadi remus gua makan 44.000. Nah, terus dan kan nggak mungkin ya gue di kos aja gitu, bisa stres gue kalau di kos aja. Nah kebetulan mereka ini sama gabutnya gitu, tapi kan kita nggak selamanya tuh gabut terus tanpa output gitu. Jadi kita kalau keluar ya bawa tugas, kita ngerjain bareng gitu. Ya udah, jadi terus ya benar, gue tuh banyak bingungnya. Nah kalau misalnya gue bingung, gue pasti nanya ke mereka ini kayak ini gimana sih guys, gue nggak ngerti. Nah, mereka dengan baik hati mau menjelaskan dengan sabar walaupun maki-maki. Betul. Dimaki-maki ya udah, yang nggak apa-apa, yang penting gue ngerti. Udah, itu aja dari gue. Kalau gue ya, saran dari gue nih, gue yang ngasih nanya, gue yang jawab juga nih. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Gue seneng banget sih sama lingkungan di kelas gue ya, apalagi di Ngops ini. Karena dari namanya Ngops. Ngops itu ngopi. Karena kita tuh situ Ngops gan nongkrong doang. Ngops itu Apa tuh? Ada filosofi tuh? ngop yang ngopi, Z-nya tuh Zandu. Oh yes, dapet. Nah, Zanda. kopi Zanda. Tapi intinya di Ngops ya, gue tuh ngerasa banyak banget dapetnya benefit itu ya. Seru lah bikin gue bertahan. Kayak lu pada nih oke lah punya kelompok masing-masing, tapi gue ngerasa walaupun lu pada ke kelompok sendiri gue bisa join. Lu pada welcome banget, gue terima kasih. Iya banget. Terus lu pada tuh ngopi gak sambil ngongkrong tapi sambil nugas, itu gue respect banget sih. Karena gue yakin di situ anjir, satu circle, satu kelompok, tapi tetap bisa ngobrol dan ngopi dan bisa kerkom, itu keren banget sih. Itu karena gue ngeliat ya dari semua tubes-tubes itu kelompok semua. Dan alhamdulillah walaupun kita udah kepecah, tapi kita tetap bisa bersatu lah ya endingnya ya.
Gue pengen banget nih Kops bertahan terus ya sampai kita tua mungkin ada reuni akbar ya. Amin. Ada yang terus. Emang ada yang nongkrong nggak sambil nugas? Emang Kalau ada. dari pandangan gue sih ya, tadi itu sebenarnya balik lagi sih ke tujuan orang nongkrong ya. Ada yang nongkrong yuk kita buat healing. Ya kita pun sering kan kayak Iya, gitu, kayak betul. tanpa laptop, tanpa laptop, tanpa Jadi laptop kalau di gitu. Kops itu ada aturan dulu. Kalau kita sepakat gak boleh laptop, arti kita Semuanya nggak ngobrol. boleh laptop. Oh ya, Betul. waktunya ngobrol. Tapi kalau misalnya ada yang urgent terus kayak mereka misalnya sisa mereka nih yang belum, ya udah bawa Bawa aja, aja. kita bantuin. Kita nggak ngelarang, kita nggak ngelarang ya. Iya. Kita mah saling menghargai aja sih. Iya. Kayak Mungkin bayangin kita biasanya tuh di atas 5 orang kalau nongkrong gitu kan. Terus semuanya mukanya kusut karena nugas. Apalagi kalau misalnya habis dari SAP. Oh, Itu gila. anjir. Kayak minggu kemarin SAP sama ngoding. Iya, Itu minggu udah kemarin PPL, terus SAP, Yes, terus banget. cloud computing. Untung bapaknya baik sih. Iya, baik Udah banget. ngasih kesempatan lagi kan seminggu. Gila. Ini sih setuju nggak sih kalau buat banner? Buat apa? Buat ngopi di tempel mobil. Yang eskom. Oh nanti. Oh, itu Iya nggak sih pas di akhir masih lama, periode. masih lama. Iya, di Banteng yang penting Tapi apa ya desainnya ada. temanya? Tapi pakai tema. Gampang itu nanti aja. Kan nanti kan trendingnya belum masih setahun lagi lebih. Iya, Iya. lihat tuh trennya. Apa pakai tren yang Iya, enggak. Keburu basi. Mania kali. Iya. Ciao dulu guys. Tadi si Juna belum jawab nih. Apa? Oh, Emang iya lu belum ya? coba sih. Yang ini yang pertama. Udah. Udah sih, oke lanjut. Lanjut Next topic. ya. Next topik ya. Nih, Topik nih mungkin rananya udah agak liar ya tapi kita ranah yang positif menurut gua. Merah masih. Nah, sekarang kita masuk ke ranah positif nih. Menurut kalian nih, selama kita ngopi di Bandung tuh ada nggak sih tempat-tempat ngopi yang dari kalian rekomen banget buat nugas nih? Mungkin nih buat teman-teman yang nonton nanti ya, bisa buat pakai buat tubes ya. Boleh dong dari siapa nih yang penjelajah kopi nih? Mungkin boleh dari Pale, Juna, boleh. Karena gua deh boleh. kalau kita sharing di sini ya. Oke, untuk yang pertama mungkin Biru ya? klik 2 kali. Udah. Tuh. Terus baterai itu. Oh, iya, ya. Jadi udah, yang ya, pertama satu aja. itu coba lihat LED di belakangnya warna apa? Merah. Dua-duanya. Satu. Oh, habis baterai. Oke, jadi kalau dari aku sih top 3 ya. Top 3 boleh, Top boleh. three boleh. Top 3-nya adalah yang ketiga itu fork ya. Jujur sekarang kursinya nggak enak, Jir. Pegel banget ya. Bener sih, bener. Kecuali yang di atas. Yang di atas ya. udah nggak 24 ya. Iya, tapi yang di atas tuh enggak 24. Bukan. Bukan lantai 2. Nah, lantai 2-nya oke. Oh, iya. Tapi kalau lantai satunya nggak enak sih jujur. Kayak kursi warkop anjing. Sebenarnya enak. Sama minus nasi, Jir. Di situ. Iya, dia western food. Terus yang kedua mungkin 2-3 oke sih buat nugas. Boleh. 2-3 gua 2-3. setuju. banget. Makanannya enak juga. Tiga nama-nama 23 nih. 2-3 DUWA 3. Belum pernah gua. Oh, nanti kita kesana ya. Nanti kita ke sana. Itu yang kemarin. Yang Madana. Yang diadu mekanik. Ya, dia udah mekanik. Yang pertama mungkin Ekara kali ya anjing. Ekara mana nih? Ekara Unpar. Soalnya kalau yang di Lodaya Pengap. Iya, dan sarang. Dan Sarang. Sarang. Oke, mungkin itu dari aku. Boleh dong yang lain. Gua dong. Oke. Kalau gua top 3 ya. Yang ketiga gua itu fork ya, sama kayak Juna. Karena kalau misal dapat kursi yang bundar itu yang gua lagi ya, ini top 3 tempat nugas yang enak. Yang pertama, yang ketiga itu fork. Terus yang kedua itu Ekara, tapi Ekara atas. Yang pertama Jabarano Dago. Dago yang rame mulu. Yang di pinggir jalan. Oh, iya. Enggak, tapi Jabarana manapun juga enak anjir kursinya. Terus dia banyak banget ya. Iya, pilihan makanannya banyak gitu. Nasi goreng gua oke banget sih, gua enak banget nasi gorengnya. Jabarano yang di ini yang di Dago enak Yang di tuh. pinggir jalan ya? Iya, yang rame mulu tuh. Kita itu nggak dapat tempat mulu. Kalah saing lah ya sama orang, kalah Iya, saing. kita tuh bukan nggak mau ke situ lagi, tapi karena nggak dapat Dapat tempat iya. Itu sebenarnya enak, wifi lancar. Nggak bisa reserve buat malam minggu. Oh iya, lanjut. Charge minimum. Waduh. Berapa? Gope. Oh, damn. 7,5 gitu gue. Itu Dari gue. 2-3 aja, coy. Ini ntar. Mungkin kalau dari gue
Sape. Sape. Teko. Kalau dari gue malam minggu apa namanya? Malam minggu top 3 gue. Nomor 3 gue itu ini agak apa ya? Gue sih Jabarano yang di ini tapi yang di apartemen ya. Itu menurut gue tuh hidden gem sih menurut gue. Ya, masih belum banyak yang tahu. Karena kita pun pas kemarin kita notice tuh pas lihat ada plang tuh. Jabarano guys. Pas kita masuk wah di apartemen dan Terus juga itu kayak Circle K gitu gak betul, sih betul, jatuhnya? oke. Dan enak sih spotnya. Walaupun agak terbatas tapi gak apa lah kalau kita bersepuluh masih nampung kok di sana. Nomor 2 mungkin gua taruh di Ekara sih, gua setuju Ekara. Ekara mana? Ekara atas. Cuman ya kalau dari kita pertimbangan jaraknya jauh ya. Tapi menurut gak masalah karena kita ada mobil Juna dan mobil Pale. Gue berterima kasih banget karena itu gantung kita buat mobilisasi ya. Kayak nomor 1 gua nih belum nomor 1 gua belum pada keluar jawabannya ya. Itu ada di Mimiti. Mimiti ya lagi aja. Mimiti gua itu. Yang mana? Kemarin Rara minta tukeran sama kakaknya. Oh yes. Nah Mimiti itu menurut gue tuh indoor enak banget. Coba deh kalau Mimiti gue request banget ke Mimiti ya. Kalau lo bisa smoking indoor, wah gue yakin lo Iya, laku ada, banget. itu enak. Sumpah. Itu enak, terus Enak dingin banget. banget. Dingin. Mimiti kalau kamu bisa membuat smoking indoor, kami nggak akan pernah ke kafe lain, selalu ke Mimiti. Tapi ya Mimiti menurut gue tuh oke banget sih. Tapi gak apa buat gue di outdoor itu juga oke kok. Walaupun agak terbatas juga ya. Tapi termasuk yang dingin juga kok. Dingin benar. Ada kipasnya. Kadang ada masuk angin. kursinya ya biasa aja. Biasa. Kayak di ini kayak apa? Yang di Dago, yang donat. Oh, the coffee. Mimiti gue udah dari menu juga enak-enak semua sih Mimiti. Setuju gue. Itu sih indeks gue. Murah ya guys. Macanya enak. Harga tempat terbatas tapi harga murah. Itu gue suka banget. Boleh yang belum siapa? Pale, Rara? Oh, Pale, Kangga. Sebenarnya gua Mak. Sebenarnya gua nggak ada rankingan ya. Karena dimanapun nugas selama mejanya lebar itu udah termasuk oke. Minimum ya, Tapi bare minimum. bare minimum. Di sini. Goblok. Meja gede dan kursi enak itu udah termasuk oke. Tapi gua nambahin nambahin referensi aja buat kalian. Kalau misalkan kalian beneran mau nyari yang wifi-nya kenceng mampus, itu ada di Kalpataru teman-teman. Jawaban baru. Kalpataru itu pingnya cuma 1 digit teman-teman, cuma sekitar 7 sampai 9 ms aja. Di saat yang lain tuh kafe-kafe yang termasuk kenceng itu masih 2 digit, 20-30an. Di Kalpataru tuh cuma 1 digit, cuma 7 sampai 9. Kalpataru enak, vibes-nya juga dapet banget. Terus yang kedua gue nambahin ini sih, Penthouse. Penthouse itu kalau misalkan kalian mau bener-bener UTS, besokannya tuh UTS, mau belajar buat UTS dan beneran mau belajar yang lama banget di situ, itu sangat enak, nggak bakal pegel. Kursinya enak, mejanya lebar banget dan dia tuh tipe yang kafe gelap gitu. Kafe gelap gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau fokus, mau belajar, mau nugas di situ bener-bener mantep banget. Itu dari gua. Oh, oke. Yang belum terakhir. Pale. Enggak apa-apa. Kayak kalau dari gue juga ya kayak yang disebutin tadi, mereka tuh enak-enak banget karena selain si mejanya tuh muat buat laptop kita, mereka tuh juga si colokannya tuh gampang ya karena kita kan pasti pakai terminal kan. Kalau itu kita butuh 1 aja yang ada colokannya, itu yang disebutin tadi tuh rata-rata ada semua. Ekara tuh di mana ya? Kalau Ekara colokannya Di meja per meja ada. Oh iya. Oh iya ya. Ekara. Nah di semua tuh udah disebutin udah ada. Terus kursinya tuh yang paling penting bisa senderan. Karena kita tuh kalau nugas nggak sejam 2 jam guys. Rekor berapa jam, Le? Rekor berapa jam ya kita? 5. Pernah coba dari jam sore sampai malam. Nah dari sore sampai jam 3-an kita tuh pernah. Itu pegel banget dan nggak mungkin kalau kita nggak senderan. Nah itu aja. Sama main course sih. Gua suka kafe yang ada main course-nya karena kan kita kan ya lama gitu kan nugas berjam-jam, biasanya lapar lagi gitu. Ya udah, itu aja. Karena kalau kopi gua nggak begitu ini karena gua nggak minum kopi. Oke. Baru tuh ya, gak ngopi lu ya? Hah? Gak ngopi lu? Baru tahu gua. Gak bisa gue. Nanti gue gini. Nanti gini. Kicau mania. Lanjut ya topiknya nih. Ini ada geser. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita mau welcome dulu geser baru kita kepada siapa namanya boleh? Ayo. Siapa namanya? Coba. Halo guys. Ini. Ayo, perkenalan dulu. Oh.
Kok gembel sih? Mulai nih idiotnya. Nama gua Mildork anjing. Oke, today kita lagi di mana? Humaira ya. Terus abis ini kita bakal main off road ya. Main ATV. Skema baru. Buat ya. Iya. Pulang sekitar jam 12 malam. Oh, buat Iya. Nanti kan naik Gojek lagi. Nyampe. Ayo. Beli kopi ya? Beli apa lu? Kopi. Iya, lu juga tahu kopi apa. nitip dong, Dok. Latte satu. Oke. Oke, karena gestar kita cuman mampir sebentar. Lagi ramean, guys. Tuh, kita berame. Kita 19 orang. 19 orang, guys. Next bakal kalian tungguin konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa nonton Colong episode 10 ya? 10. 10. Pasti sebelum podcast ini naik Colong dulu. ini 10 episode anniversary. Oke. Spesial 10 episode. Oke. Oke, boleh si Rangga tutup. Saya Rara. Saya Vale, tapi bohong. Saya Rangga. Saya Jun. Saya Taufik. Saya Bian. Aku Puntur. Udah lu. Ulang. Aku Rangga. Aku Puntur. Mr. Taufik. Aku Bian. Princess. Queen Rara. Sampai jumpa. Biar belum jawab. Udah, bye. Bye bye. Bye all, thank you semuanya, sampai ketemu di Ngepot episode 3 dan juga Colong episode 10. Jangan lupa nonton.